Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Suara Ibu terdengar jelas tidak? Kan dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Insya Allah sudah masuk semua. Insya Allah. Alhamdulillah. Di pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba kamera yang belum menyala, bisa tolong dinyalakan dulu ya, supaya bisa lebih konsentrasi. Buku dan alat tulis sudah siap semua ya? Ya, siap. Genap. Ganjil. Ini ada yang pernah ke PMI atau apa ya Pak kepanjangan PMI itu? Palang Merah Indonesia, Bu. Kesehatan, Bu. Kesehatan. Yang lainnya? Tempat pendonoran darah, Bu. Ada yang pernah donorin darah? Belum bisa, Bu, masih di bawah. Ya, yang harus dilakukan sebelum mendonorkan darah. Golongan darah bukan, Bu? Ya, benar. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menelaah golongan darah sistem A, B, 0 atau O dan resus pada manusia. Yang kedua, menelaah proses transfusi darah pada manusia. Kemudian yang ketiga, itu menyajikan laporan hasil praktikum virtual golongan darah dan juga transfusi darah yang mungkin terjadi. Nah, sekarang silakan buka Google Classroom-nya. Nah, silakan download dulu aplikasi Virtual Lab golongan darah. Kemudian kalian ikutin petunjuk yang ada di Virtual Lab. Jangan lupa di screenshot untuk tiap tahap-tahapannya. Kerjakan sesuai petunjuk yang ada di aplikasi. Nah, ini nanti kalian diskusikan dulu di breakout room, ya. Ada pertanyaan, Nak? Sampai sini? Bu, Ya, silakan Erda. Mau tanya apa, Nak? Erda masih bingung di yang praktikum virtual yang bagian tabel, Ibu. Nah, nanti kalau di praktikum virtualnya itu setelah darah dan serum itu diaduk pakai tusuk gigi ternyata menggumpal, kalian isi plus atau tulisan menggumpal di tabel. Itu cara mengisi tabelnya. Gimana Erda, sudah paham? Sudah, Ibu. Cuman kalau yang menggumpal itu nanti dikasih tanda apa, Bu? Nah, nanti kalian bisa lihat kalau menggumpal otomatis jadi satu. Kalau tidak menggumpal ya berarti encer gitu. Nah, ini Ibu sudah mempersiapkan ruangan-ruangan untuk diskusi kalian masing-masing ya. Nanti silakan breakout room masing-masing kelompok. Jangan ada yang salah ruangan. Jadi kalau misalnya Cepat selesai. kalau misalnya Mungkin kita langsung bisa saja langsung masuk ke Ayo ini masih ke, Ibu record. ke tujuan pembelajarannya, Diskusi. yaitu kegiatan tes golongan darah. Arjen pertama dulu ya. Jadi kita mau nanya Bentar, gua tahu. Mas Raka apa golongan darah? Buka dulu aplikasinya. antianya plus ya, berarti di Golongan darah, Nak. jual di kalau di A menggumpal. Iya. Kalau di darah hasil si Pendonor 1 golongan darah apa ya? Oke, mungkin Terus lagi alat bahan. hasil Kalau misalkan anti B-nya nggak menggumpal, berarti dia ini kan punyanya Agustino A kan, berarti dia kan. udah lu ini Google Mesa satunya. Berarti ini bisa jadi nih Amin nggak sih? Soalnya dia ada. Iya Amin B-nya itu kan. Lo yang di utama matiin ya. Gue yang nggak menggumpal Apa tuh Rak? cuma yang D. Kenapa? Apaan tuh artinya? Iya pasien 2 yang nggak mengumpal cuma yang D. Anti D. Nanti dia siangan gue. Siapa yang ingin berpresentasi untuk hasil golongan darah ini? Brian, Bu. Oke, silakan Brian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Dan ini adalah hasil percobaan saya. Untuk pasien pertama, untuk jenis serum A, dia menggumpal. Untuk serum anti B tidak menggumpal. Serum anti B menggumpal karena pada serum anti A menggumpal. Kemudian untuk serum anti D tidak menggumpal. Sehingga golongan darah yang dihasilkan adalah A dengan resus RH-. Penggolongan darah ini sangat penting agar kita bisa mengetahui golongan darah kita. Sehingga kita bisa mendonorkan darah kepada resipien yang tepat dan kita bisa mendapatkan donor yang tepat pula. Sehingga tidak akan terjadi penggumpalan darah. Tadi adalah presentasi dari saya. Mungkin yang lain ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, silakan Alvis. Jadi kalau buat pendonor satu tadi bisa transfusi darah ke siapa aja? Oke, untuk donor pertama dengan golongan darah O dengan resus min, dia bisa mendonorkan atau mentransfusikan darahnya ke semua jenis golongan darah. Karena perlu diingat bahwa O adalah pendonor universal. Ada yang lain yang ingin bertanya? Jadi pendonor satu itu golongan darahnya O min. Pasien 1 sama pasien 2 itu resusnya juga min. Ya. Iya kan? Ya. Nah, kalau misalkan pendonor satu ini O plus, resusnya plus, bisa nggak dia mendonorkan darahnya ke pasien 1 sama pasien 2? Apakah resus ini berpengaruh? Oke. Yang pertama, golongan darah O ini kan sebelumnya sudah saya jelaskan adalah pendonor universal. Tapi dalam melakukan transfusi atau pendonoran, resus sangat berpengaruh. Untuk resus, apabila resusnya plus dengan golongan darah O, maka dia hanya bisa mendonorkan atau mentransfusikan darahnya ke semua golongan darah dengan resus plus. Jadi jika donor satu golongan darahnya O dengan resus plus, maka tidak bisa mendonorkan darahnya ke pasien 1 dan pasien 2. Itu jawaban dari saya. Kalau misalkan resusnya min juga harus sesama min, nggak bisa ke plus juga. Kalau untuk resus min, dia bisa ke semua golongan darah. Oh. Karena dia tidak memiliki anti RHD. Oke. Makasih, Bre. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Sama. Kesimpulannya, golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki agglutinogen atau antigen untuk digumbalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Nah, itu tadi hasil praktikum virtual kita untuk hari ini. Ya, kita bisa mengetahui bagaimana cara uji golongan darah, bisa mengetahui baik itu golongan darah AB0 atau ABO dan juga resus. Dan kita dengan mengetahui golongan darah, maka kita bisa melakukan transfusi darah dengan benar. Laporannya diupload di Google Classroom. Setelah ini silahkan melakukan post test, ada 10 soal di situ dengan waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, untuk sekarang siapa yang ingin melakukan refleksi untuk pembelajaran kali ini? Saya Bu, boleh Bu? Tadi kan kita udah belajar kayak golongan darah yang A bisa ke apa, B bisa ke apa. Ya alhamdulillah sih, jadi kayak kita tuh punya gambaran aja gitu, gambaran nanti kalau misalnya tes golongan darah, terus mau transfusi darah, jadi bisa kemana aja gitu, jadi bisa tahu gitu kita, alhamdulillah. Kurang lebih sama kayak yang tadi Sandri bilang itu Bu. Ya silakan, nggak apa-apa Raka. Ya kita jadi bisa tahu tentang dari golongan ini bisa kemana, bisa donor kemana. Terus tapi emang lebih enak ini Bu, apa percobaannya langsung gitu Bu, kayak tatap muka gitu. Ya, mungkin nanti setelah pandemi berakhir ya, semoga segera berakhir. Nah, kita bisa melakukan praktikum yang sesungguhnya. Untuk materi berikutnya, kalian bisa belajar dulu materi tentang alat-alat peredaran darah. Oke, teman-teman, menutup pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa agar lebih barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.